أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Falah. Al-Falah ini namanya keren ini, Al-Falah. Falah itu petani ya? Bukan. Apa falah itu? Kemenangan. Kalau falah baru petani. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Sehingga di pagi hari ini Allah mudahkan kita, Allah ringankan langkah kita untuk datang ke suatu majelis yang insya Allah majelis ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Sehingga di majelis yang semacam ini Allah kirimkan malaikat-malaikatnya, Allah berikan kepada kita ampunannya, dan di majelis yang semacam ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk dikabulkannya doa. Maka disebutkan oleh para ulama banyak sekali di antara keutamaan-keutamaan majelis ilmu. Di antaranya adalah ampunan, kemudian rahmat dari Allah, kemudian doa dari malaikat, kemudian Allah jadikan orang yang duduk di majelis ilmu itu disebutkan mustahil doanya ditolak. Itulah mengapa ada beberapa kisah di kalangan para salaf, itu mereka kalau sudah mulai merasa kok doa saya tidak kunjung dikabulkan, itu tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mereka mendorong doanya dengan majelis ilmu. Jadi mereka cari di mana ada majelis ilmu, mereka duduk di sana, mereka mengikhlaskan niatnya karena Allah, mereka menginginkan mendapatkan ilmu yang manfaat, kemudian amal soleh thalabul ilmi tersebut itu oleh mereka dijadikan bertawassul untuk dikabulkannya doa mereka. Dan tidak sedikit yang kemudian doanya oleh Allah diijabah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mempersingkat waktu, tema kita adalah tanda Allah menginginkanmu bahagia. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis, itu minimal ada 2 hadis minimal. Kalau kita teliti secara mudah saja, tidak perlu terlalu jelimet. Jelimet itu apa? Tidak ruwet. Jadi pokok Anda buka, Anda baca, Anda ngerti artinya, dapat itu. Yang pertama, dari hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, untuk seseorang yang Allah inginkan kebaikannya tadi, apa yang akan Allah
hantarkan kepadanya, yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan dia mengerti ilmu agama. Karena apabila seseorang itu memahami benar agama Islam ini, maka semua yang terjadi di dunia tidak akan menjadikannya sedih. Selain dia mengerti konsep takdir, dia juga mengerti ketika yang datang itu kebaikan dan disyukuri, maka itu menjadi berlipatnya pahala. Dan ketika yang datang itu adalah suatu musibah, maka dia ngerti bagaimana caranya bersabar. Dan musibah kalau disabari, selain dia menjadi ringan, dia pun menjadi ladang pahala. Itu hadis yang pertama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang mengerti agama, kayanya baik, kaya baik. Kalaupun Allah takdirkan miskin, tidak jadi masalah. Kalau Allah takdirkan dia memiliki jabatan dan kedudukan, insya Allah amanah. Tapi kalau Allah takdirkan dia menjadi rakyat biasa, ada yang dipanggil Pak Prabowo kemarin? Ada yang dipanggil? Tidak ada? Tidak ada ya, perwakilan Masjid Al-Falah tidak ada? Ya Allah, nanti saya ngomong Pak Prabowo, saya telepon nanti ya. Masa Al-Falah tidak ada perwakilan sama sekali? Tidak ada? Masya Allah. Coba saya tahu dari kemarin. Saya telepon itu siapa? Nggak tahu saya mau telepon siapa juga. Kalaupun dia Allah takdirkan menjadi rakyat biasa, tidak jadi masalah. Dia ngerti bagaimana menjadi rakyat yang baik. Sam'an wa ta'atan. Senantiasa memberikan kontribusi yang positif. Itu kalau ngerti ilmu. Nah, dalam keadaan kita punya banyak contoh, tidak usah dari saya, antum semua bayangin saja, nanti ketemu itu. Orang-orang yang merasa kekayaannya mendatangkan kebahagiaan, dalam keadaan orangnya tidak ngerti ilmu. Maka kami punya satu makalah baik. Makalah itu ya kata-kata hikmah lah ya. Orang sekarang bilangnya quotes. Itu yang saya ambil dari paman saya waktu di Jakarta dulu. Paman saya ngelihat satu orang itu mau berhentiin taksi di Jakarta. Tapi taksi itu di seberang jalan. Padahal kalau diberhentiin aja, itu taksi bisa putar balik mendatangi Anda. Tapi itu orang dengan susah payahnya, dengan penuhnya jalanan di Jakarta, dia berusaha nyebrang. Dibel sama motor, dibel sama mobil, dia panik. Terus ketika paman saya lihat kejadian itu, dia bilang apa? Rifki, pinter dulu, baru kaya. Karena banyak orang sekarang kaya itu nasib aja. Nasib. Dia dapat proyek apa, dia nggak sengaja tiba-tiba jadi orang. Akhirnya kekayaan itu tidak menjadikan derajatnya dia naik, tidak pula meningkatkan kebahagiaannya dia. Yo, kebetulan kaya. Itu kalau bahasa mereka. Kalau bahasa kita, Allah takdirkan dia kaya. Tapi kalau tidak punya ilmu, berapa banyak orang kaya yang rumahnya berantakan, rumah tangganya berantakan. Ada apa enggak? Tidak ada ya? Ada. Orang kaya rumah tangganya apa? Berantakan. Istrinya kemana, suami kemana, anak di mana? Karena apa? Karena ternyata memang kalau kita pelajari, bukan itu tempatnya kebaikan. Walaupun orang kaya baik, ya tidak sedikit. Banyak juga. Tapi bukan karena kayanya, tapi karena ilmu dan ibadahnya. Didukung dengan kekayaan. Kemudian tidak pula dengan jabatan ataupun yang lain. Karena memang intinya disebutkan ketika Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, kuncinya ilmu. Maka sampai ibunda Al-Imam Asy-Syafi'i, itu ketika Imam Syafi'i pergi mencari ilmu dari Palestina, maka Palestina ini tetap tidak bisa dilupain. Tidak bisa. Cuma sayangnya di antara kita ini sudah mulai jenuh. Nyumbangnya berhenti, doanya juga berhenti. Boikot saja, boikot yang kita punya banyak alternatif produk. Itu pun udah mulai, ngapain sih boikot? Tapi kalau alhamdulillah kalau di tempat kami, jujur ya, di tempat kami di Jawa Timur secara keseluruhan, itu efek boikot masih luar biasa. Saya beberapa kali jalan-jalan sama beberapa teman, itu kita lihat gerai-gerai yang menjadi objek boikot itu tetap sepi. Tetap sepi. Padahal udah jalan waktu berapa ini? Setahun kan? Nah, maka hadirin Imam Syafi'i berangkat dari Palestina, dan Imam Syafi'i itu asli jalur Gaza.
Asli. Digendong sama ibunya pindah ke Mekah. Sampai Mekah didudukkan di beberapa majelisnya ulama Mekah. Ketika ulama-ulama Mekah setelah diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i, maka dengar, di Madinah ada seorang guru yang ilmunya luar biasa, namanya Imam Malik, tahu kan? Maka Imam Syafi'i ketika mau berangkat ke Madinah, sama ibunya dikasih nasihat. Apa nasihatnya? Ya bunai, utlubil ilm, wala liqa'a ba'dal yawm, illa fil jannah. Ini beda dengan orang masukin anaknya ke pesantren zaman sekarang. Jauh antara bumi dan langit. Ibunya bilang gini, nak, berangkat aja, yang fokus, tidak usah mikir apa-apa. Saya tidak berharap pertemuan denganmu setelah hari ini, kecuali nanti di surga. Padahal usianya baru berapa, itu masih belasan itu. Saya tidak berharap pertemuan denganmu setelah hari ini, kecuali di mana? Di surga. Berangkatlah itu Imam Syafi'i. Sebelum dia berangkat sama ibunya ditambah satu. Apa tambahannya? Wa in raja'ta fala tarji' illa bil ilm. Kalaupun kamu ditakdirkan oleh Allah untuk pulang, maka jangan sampai kamu pulang kecuali yang kamu bawa adalah ilmu. Sudah. Singkat cerita berangkat ke Madinah, mengambil ilmu dari Imam Malik bin Anas, alimu al-Madinah fi zamanihi. Oleh Imam Malik dikirim ke Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farrukh. Ini seorang ulama yang ditinggal bapaknya 23 tahun. Mulai di kandungan ibunya bapaknya berangkat jihad. Bapaknya pulang setelah 23 tahun, anaknya sudah jadi ulama. Karena bagaimana ibunya sangat konsentrasi. Ternyata apa yang terjadi? Di tengah perjalanan Imam Syafi'i dengar guru yang mau dia datengin di Syam yang namanya Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farrukh, beritanya meninggal dunia. Dia dengar dari kafilah-kafilah dagang yang lewat. Ditanya mau kemana? Mau ke Syam. Mau ke siapa? Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farrukh. Dibilang qad tuwfi, dia sudah meninggal. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada dalam hidupku yang paling aku sesali kecuali aku tidak sempat mengambil ilmu darinya. Jadi penyesalan itu bukan gara-gara nggak dapat proyek, gara-gara tidak dipanggil ke Kertanegara. Nggak paham antum. Telat ketawanya, nggak seru. Tapi kemudian penyesalan itu adalah ketika datang seorang guru membawa ilmu tapi tidak sempat kita ambil ilmunya. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Ketika usianya sudah tua, itu tidak ada pakaian Imam Ahmad yang bersih, tidak ada. Bukan kemudian Imam Ahmad kotor, ya enggak. Tapi apa? Hampir semua pakaiannya Imam Ahmad itu ada bercak noda tinta. Karena dia tidak peduli. Yang penting ilmu dapat. Suatu hari ada seorang ahli hadis datang ke tempatnya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad dengarnya terlambat. Apa yang terjadi? Ini ahli hadis akan segera pergi. Padahal di waktu tersebut Imam Ahmad sudah ahli hadis yang terkemuka. Tapi tidak menghalangi dia untuk cari ilmu. Diangkat ujung gamisnya sampai batas pinggul. Dipegang sendalnya dengan tangan kiri. Maka Imam Ahmad langsung lari, gak mau ketinggalan itu ahli hadis karena dia mau segera pulang. Qadarullah ketika Imam Ahmad lari, bertepatan dengan anak kecil yang sedang main-main. Temannya Imam Ahmad lihat, ya Allah, udah tua masih main sama anak kecil. Kok larinya bareng? Ditanya sama muridnya, ila aina ya Aba Abdillah ma'as sibyan? Abu Abdillah, sama anak-anak kecil ini kamu mau kemana? Terus ditanya, wa ila mata hakadha? Sampai kapan kamu mau seperti ini terus? Imam Ahmad lihat, dia lagi. Antum tahu enggak dalam hidup ini, kadang-kadang yang ngerecokin hidup kita, orangnya yo itu aja. Iya apa enggak? Di keluarga yo itu aja. Di masjid orangnya, masjid juga ya. Di masjid orangnya juga itu aja. Di masyarakat juga. Jadi memang sengaja Allah datangkan mereka sebagai ujian. Maka Imam Ahmad lihat, ila mata, mau sampai kapan katanya? Apa kata Imam Ahmad?
ilal maut. Sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Maka ada satu makalah keren dari Imam Ahmad. Apa itu? Ma'al mihbarati ilal maqbarati. Ma'al mihbarah. Mihbarah itu kalau zaman kita pena ya. Tapi kalau zaman dulu membawa tempat tinta. Ma'al mihbarah yang itu bikin pakaiannya apa? Kotor dengan tinta. Sampai kapan bawa tempat tinta itu? Ilal maqbarati. Sampai saya masuk ke kuburan. Sudah? Maka Al-Imam Syafi'i saat itu langsung singkat cerita pindah ke Irak. Maka Imam Syafi'i itu punya dua pendapat kan. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Al-qaulul qadim wal qaulul jadid. Fatwa lama dan fatwa baru. Bukan sekedar karena pindah tempat fatwanya berubah, bukan sekedar itu. Kalau kita pelajari dengan teliti, perbedaan fatwa itu justru lebih condong karena ilmu. Karena apa? Ilmu. Imam Syafi'i mulai menggali ilmu-ilmu yang sebelumnya belum dia dapatkan, akhirnya muncullah fatwa baru itu. Sudah? Setelah lama tidak pulang ke kota Mekah, suatu hari setelah Imam Syafi'i di Irak tadi, ada rombongan jamaah haji dari Irak yang ke Mekah. Tidak jarang rombongan itu mengadakan majelis ilmu di Masjidil Haram. Ibunya Imam Syafi'i dengar ada rombongan haji dari Irak. Yang ibunya tahu anaknya sedang di sana. Itu orang-orang Irak itu cerita, qala imamuna wa syaikhuna wa muallimuna Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Makki. Guru kami, imam kami mengatakan yang namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ibunya dengar, kok kayak nama anak saya ini? Diulang lagi sama orang Irak tadi, rombongan orang Irak. Dikatakan oleh guru kami Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibnu Idris, terus terulang. Sampai setelah majelis itu selesai, itu ibunya mendatangi guru di majelis tadi. Kamu tadi bilang Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dibilang siapa dia? Oh itu guru kami. Dia itu lahirnya di Gaza, dipindah sama ibunya ke Mekah, dia cari ilmu ke Madinah, dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di negara kami, Irak. Kata ibunya, itu anak saya. Ah yang benar. Ini orang sampai apa ya, sampai gak percaya, masa kamu ibunya? Dan ini pernah kejadian sama saya. Ya bukan saya kemudian kayak Imam Syafi'i, ya jauh, tapi maksudnya kisahnya itu mirip. Suatu hari umi saya dapat kiriman video pendek dari Belanda. Dari Belanda dikirimkan ke Indonesia. Pas umi saya ada acara kajian keluarga, ada satu orang yang punya kerabat di Belanda ngomong, Kak, iki lo Kak, aku oleh kiriman video tekok Belanda Kak. Ngerti bahasa Inggris ya? Kak, ini saya dapat kiriman video dari Belanda. Wih, ustadznya Kak, Masya Allah katanya. Ini tinggalnya di Jakarta sana Kak katanya. Sok tahu banget kan? Maka orang itu kalau nggak tahu mendingan diem daripada malu. Serius sih, mendingan apa? Diem daripada malu. Ini tinggalnya di Jakarta ini Kak. Terus umi saya lihat videonya. Lah ini kan anak saya. Itu orang bilang apa? Ya nggak mungkin tak Kak katanya. Nggak mungkin, ini tinggalnya di Jakarta. Sampai seperti itu. Jadi artinya subhanallah, orang itu akan lebih bagus kalau dia diem ketika tidak tahu, daripada kemudian kelihatan sok tahu tapi dengan gayanya yang sok tahu ternyata salah, keliru. Ini malunya minta ampun. Mendingan apa? Diam. Nah sudah, maka ibunya bilang itu anak saya. Setelah dikonfirmasi ternyata betul, maka ibundanya Imam Syafi'i ngasih pesan. Ya sudahlah, kalau kalian pulang, bilang sama anak saya disuruh pulang ke Mekah. Qad tala safaruh. Safarnya dia sudah terlalu panjang. Maka saya bilang aja, ibunya minta dia pulang. Setelah rombongan haji ini balik ke Irak, diceritakan kepada Imam Syafi'i ketemu sama ibunya, ibunya pesan dia disuruh pulang. Maka Imam Syafi'i mengumumkan, sudah ya murid-murid, ini waktu perpisahan kita. Insya Allah bulan depan saya akan pulang. Jadi kan orang zaman dulu tidak seperti kita Pak. Pengen pulang pesan tiket jalan. Orang zaman dulu perlu menyiapkan kendaraannya, menyiapkan nanti bekal makanannya yang tidak rusak ketika di jalan, sehingga makan waktu yang cukup panjang. Setelah 1 bulan, murid-murid Imam Syafi'i itu panik. Ini guru kita mau pulang, tidak mungkin kita biarin dia, kita
Ada yang mengumpulkan makanan, ada yang mengumpulkan harta, ada yang mengumpulkan perhiasan, lengkap. Sampai ketika waktu kepulangan Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i pulang ke Mekah kayak kafilah dagang. Untanya sekian, kudanya sekian, kainnya sekian, luar biasa. Sudah Imam Syafi'i karena tidak minta-minta, dibawalah itu, bawa rombongan Imam Syafi'i. Sampai di kota Mekah, ya tentu ceritanya tidak seringan itu ya, tapi kan kita mempersingkat aja. Sampai di kota Mekah, muridnya disuruh turun. Murid, cari rumah ibu saya, bilang anaknya izin untuk masuk ke kota Mekah. Tidak seperti anak sekarang, pulang setelah merantau 5 tahun, ibunya diprank. Ibunya lagi cuci piring, tiba-tiba dia di belakangnya, dikerjain pakai masker segala macam. Inilah haula wala quwata. Sejak kapan cerita ibu diprank itu, sejak kapan? Ini kan namanya anak teladan ini ya. Ini anak soleh yang luar biasa solehnya. Ini masuk surganya ini nanti tanpa hisab, tanpa azab ini. Yang suka ngeprank ibunya itu. Prank. Ini ibunya seneng, kaget, malah mati. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Ketika itu murid ketemu rumahnya ibunda Imam Syafi'i, sama ibunya ditanya, "Wa ma ma'ahu?" Anak saya pulang. Dia minta izin untuk masuk. Siap. Terus ibunya tanya, "Wa ma ma'ahu?" Dia bawa apa? Ini si murid tidak tahu ini. Dikira muridnya, kalau si anak datang ke depan ibunya, hartanya banyak, ibunya bakal apa? Anakku betul itu. Diceritain, untanya sekian, kudanya sekian, kain sutranya sekian, perhiasannya sekian, murid-muridnya yang ikut sekian. Kata ibunya apa? Murhu bi an yarji'ah ilal Irak. Bilang sama anak saya, suruh balik pulang ke negeri Irak. Muridnya panik. Ini perasaan dulu dia yang nyuruh pulang. Setelah itu anak pulang, kenapa sekarang disuruh balik? Sudah, balik dia ke Imam Syafi'i. Saya kok nggak ngerti sama ibu Anda ya. Kenapa? Dia nyuruh Anda pulang, sekarang Anda minta izin untuk masuk, tinggal deket aja. Ternyata Anda disuruh balik ke Irak. Imam Syafi'i tahu, pasti ada yang salah ini. Tadi ibu saya tanya sama kamu apa? Dia bawa apa? Jawabanmu apa? Yo saya jawab semua ini. Saya sebutkan satu persatu. Keliru kamu. Karena ibu saya dulu ngomong, jangan balik kecuali hanya membawa ilmu. Sudah, apa yang terjadi? Itu hartanya Imam Syafi'i yang dibawa dari Irak, itu dibagikan kepada fakir miskin di Mekah. Sampai konon ceritanya, maaf ya ini konon karena memang riwayatnya macam-macam. Hari itu di Mekah orang miskinnya habis. Saking banyaknya harta yang dibagikan oleh Imam Syafi'i. Setelah hartanya habis, muridnya disuruh balik ke ibunya. Bu, aman. Dia minta izin masuk. Dia bawa apa? Ludes. Tidak punya apa-apa. Kecuali dia datang membawa ilmunya. Apa kata ibundanya? Ahlan bisyafi'i. Kalau begitu sekarang, selamat datang anakku. Coba lihat. Ini ibu yang betul-betul mendukung pendidikan anaknya. Ketika berangkat, tidak diiming-iming pulang. Jangan khawatir nak, pondok sekarang gampang kok nak. Nanti seminggu sekali bisa lah kita ketemu ya. Tidak begitu, dibilang apa? Jangan berharap pulang, jangan berharap ketemu kecuali nanti di surga. Kemudian yang kedua, ketika ibu itu ngerti, ini yang dicari sama anakku ilmu, bukan uang. Maka jangan dibikin panik. Kamu kalau masuk pesantren nanti kerjamu apa ya? Terus kamu kalau masuk pesantren kira-kira bisa kaya enggak ya? Coba bayangin. Ini cari ilmu tapi orientasinya salah. Wong cari ilmu kok orientasinya kaya. Kalau orientasinya kaya jadi wirausaha. Itu kaya insya Allah. Atau jadikan anak Anda presiden. Insya Allah nanti. Mustahil miskin itu. Kita punya presiden berapa banyak? Tidak ada yang miskin kan? Semuanya Masya Allah. Nah sudah. Maka ketika orang itu mencari ilmu, maka bukan kekayaan yang dia cari, tapi apa? Kebahagiaan. Karena Allah meletakkan bahagianya itu, ketenangannya itu, kebaikannya itu, kenyamanannya itu di dalam ilmu yang dia punya. Maka dikatakan oleh para ulama di zaman dulu ketika ngomong sama murid-muridnya, ketika muridnya cari ilmu dibilang apa? Tasiru ala tariqi mahabbatillah wa ridhahu. Ketika ada murid-muridnya yang datang untuk cari ilmu,
Gurunya bilang apa? Kamu sedang berjalan di suatu jalan yang akan mengantarkanmu pada kecintaan Allah dan keridhoannya Allah. Jadi kalau cinta dan ridhonya Allah sudah didapatkan, dunia itu kayaknya bukan sesuatu yang penting lagi. Karena dia telah mendapatkan apa? Cinta dan ridho dari Allah. Itu hadis yang pertama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau ngerti ilmu agama, apapun yang terjadi mudah. Kaya baik, miskin baik. Maka itulah kenapa pendidikan Islam ini jamaah, ini perlu kita koreksi bersama ya. Karena ini tugas kita. Karena nanti yang bakal dididik siapa? Yo anak kita, cucu kita, kan begitu. Kalau sampai pendidikannya salah seperti sekarang, Anda tahu ada di YouTube itu, Anda buka nanti channelnya Ferry Irwandi atau siapa gitu. Itu dia punya satu konten, itu dia membahas apa? Kegagalan pendidikan di Indonesia. Baru belum lama, sekitar sebulan yang lalu. Dia keliling ke beberapa sekolah, ada anak SMA yang SMA belum bisa baca. Antum bisa masuk akal enggak anak SMA enggak bisa baca itu? Lulusnya pakai apa? Ada anak sekolah ditanya sesuatu yang sangat prinsip, zaman belum pindah, ibu kota negara di mana? Washington. Bayangin. Dan itu bukan hoax, artinya bukan main-main, bukan bikin konten, tapi asli. Real. Bayangin. Tapi di dalam Islam, konsep pendidikan itu jelas. Arahnya kemana? Cuma satu. Jadi murid itu ngerti fokus saya mau kemana. Apa konsep pendidikan Islam? Goalnya apa? Mencetak anak soleh. Selesai. Anak kita itu Pak, kalau soleh, apapun yang terjadi pasti baik. Bener apa enggak? Yang penting anak itu menjadi anak yang soleh. Dia mau kerja di sini baik, kerja di situ baik, dia mau punya istri ini baik, dia mau punya istri itu baik, dia macam-macam. Pokok hatinya soleh, selesai urusan. Maka semua pendidikan Islam itu arahnya ke sana. Maka tidak macam-macam, tidak dicekoi dengan nanti kamu harus punya rumah sekian, ribet. Itu yang pertama. Hadis yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini suara saya yang serak atau cek? Bukan masalah keren, ngotot saya jadinya. Yang kedua, hadisnya semisal itu sama ya. Tapi kemudian endingnya yang beda. Awalannya sama, akhirannya beda. Awalannya apa? Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya. Kalau yang tadi diberikan ilmu, dijadikan mengerti ilmu agama. Tapi yang kedua ini apa? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, Allah beri musibah. Allah beri apa? Musibah. Tapi dua-duanya endingnya sama. Antara dapat ilmu atau dapat musibah, endingnya sama, akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Terus oleh para ulama mulai diatur ini. Kok bisa kena musibah, tapi itu ciri orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuk mereka. Kita kalau mau ngomong ayat, ya banyak sekali. Tapi bukan itu letak pembahasan kita sekarang. Tapi kita sampaikan aja satu. Musibah itu Pak, sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Betul apa enggak? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu anak tangga untuk menuju anak tangga yang berikutnya. Antum buka kitab tafsir Safwatut Tafasir milik Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Ditafsirkan mengenai kalimat la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu anak tangga menuju anak tangga berikutnya. Beliau menafsirkan dari penafsiran para ulama zaman dulu. Salah satu penafsirannya apa? La tarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk pindah ke musibah yang berikutnya. Jadi satu musibah beres,
udah siap-siap datang kepada apa? Musibah yang lain. Tapi musibah itu bukan untuk mencelakai. Musibah itu apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Itu tadi di awal jenis-jenis contoh-contoh beberapa musibah aja. Tapi di akhir cerita wabashiris sabirin. Ternyata musibah itu bentuk berita gembira. Tapi bukan buat semua orang. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mampu sabar. Siapa mereka? Panjang. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia ngerti kapan musibah itu bisa mengantarkan kita untuk mencapai ridhonya Allah. Nomor satu, kalau sabar. Bagaimana orang yang bisa sabar ketika terkena musibah tadi? Adalah orang yang ngerti tentang konsep inna lillah. Kita ini milik siapa? Allah. Dan pengertiannya jamaah, bukan cuma kita yang milik Allah, tapi apapun yang bersama kita itu milik siapa? Rumah Anda punya siapa? Kalau sama Allah diambil bagaimana? Ya terserah Allah. Lawang ini milik Allah. Pasangan hidup suami atau istri milik siapa? Kalau sama Allah diambil bagaimana? Terserah Allah. Memang milik Allah. Tahu ceritanya dialog Abu Talha dengan Ummu Sulaim, istrinya, tahu? Yang ketika Abu Talha itu pergi kerja, anaknya sakit. Maka Abu Talha ngomong kan sama istrinya, istriku, jaga anak kita apa? Baik-baik. La yamassusu. Jangan sampai anak kita celaka. Istrinya bilang, stamin sudah, berangkat, yang tenang, saya jaga anakmu. Sudah. Ketika Abu Talha berangkat pergi, di waktu pulangnya, Allah takdirkan anaknya meninggal. Tidak ada orang tahu. Maka sama Ummu Sulaim, itu anaknya dirapiin, dibungkus kain dengan baik, ditaruh di tempat yang aman. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dia berhias untuk suami yang telah lama meninggalkan dia, karena namanya laki-laki. Kemudian dia masak dengan masakan kesukaan suaminya. Setelah suaminya datang, ditanya, bagaimana anak kita? Ahda min qabl. Sekarang dia lebih tenang dibanding kemarin. Karena kemarin menggigil, suaranya apa? Sekarang nggak ada suaranya, lebih tenang. Bohong apa enggak? Ya susah ya dibilang bohong juga. Gimana dibilang nggak bohong juga? Tergantung persepsinya kan. Sudah, karena dibilang anaknya lebih tenang dibanding kemarin, Abu Talha apa? Tenang dia. Maka dia apa? Makan. Wah, asik. Setelah makan selesai, dia selesaikan urusan keperluannya dengan istri. Setelah semuanya selesai, keadaan tenang, capeknya suami hilang, laparnya hilang, kebutuhan dengan istrinya terpenuhi, baru istri yang pinter ini ngomong. Saya mau tanya, silahkan, kata suaminya. Ada tetangga dipinjemin perhiasan sama tetangganya. Dipinjemin. Ternyata oleh yang minjemin barangnya diambil. Tapi yang pinjem marah-marah. Kata Abu Talha, ya ngawur. Kalau tahu itu barang pinjeman, kalau diambil sama yang minjemin bagaimana? Berikan. Istrinya tanya, boleh enggak dia marah ketika pinjamannya diambil? Oh ya enggak boleh. Lawang itu perhiasan cuma dipinjemin. Istrinya bilang apa? Ya sudah. Anak kita pinjaman dari Allah, bukan pinjaman. Lah itu masalahnya, sama Allah diambil. Ini kalau warga Al-Falah kemungkinannya dua, antara jantung atau stroke. Tapi karena diawali dengan mukaddimah yang baik, dia ngerti. Oh ya sudah. Kenapa enggak ngomong dari tadi malam, kata suaminya. Kalau saya ngomong dari awal, kamu enggak bisa makan, kamu enggak bisa kumpul sama saya. Sementara saya tahu kamu capek, kamu perlu makan, kamu perlu kepada istrimu. Ini loh istri yang apa ini? Kalau istrinya model begitu Pak, 4 pun enggak apa-apa Pak. Tapi kalau seperti yang ada sekarang, 1 aja lebih kayaknya. Betul begitu? Kelihatan saya ada CCTV-nya ibu-ibu itu. Tapi kok untungnya enggak jelas warnanya. Kalau jelas, Masya Allah. Tadi malam di Masjid Muhammad, saya kira ibu-ibu di belakang jauh. Ternyata di atas tuh deket. Saya takut ini kita ceramah macam-macam langsung loncat ini.
Tuh kita dianggap apa? Sasaran batunya Hamas kepada Israel. Ibu-ibunya Hamas, kitanya apa? Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah. Maka ini konsep innalillah. Memang milik Allah. Kalau Allah mau ambil ya apa? Sudah. Memang punya siapa? Punya Allah. Maka jangan pernah merasa memiliki. Tahu ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ? Allah yarhamu ya, ini zaman dulu. Kemudian diulang lagi oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian terulang sampai sekarang. Apa kata Kiai Haji Zainuddin MZ? Semoga Allah merahmati beliau, amin. Itu beliau bilang, ilmu paling nyaman itu untuk hidup di dunia itu filosofinya tukang parkir. Paham kan? Filosofinya siapa? Tukang parkir. Mobilnya banyak, motornya juga banyak. Ada tukang parkir sombong? Padahal mobilnya dia banyak, motornya banyak. Kenapa? Karena dia yakin betul ini bukan punya saya. Ini cuma apa? Titipan. Bahkan ketika yang punya datang, dia tidak marah, malah dikasih aba-aba. Mundur. Op. Kiri dikit, patah. Sampai ada kalimat patah. Jadi kayak jogetan dia patah-patah itu. Patah, sip, op. Tunggu dulu Pak, masih ada motor. Ya, sip, jalan. Ikhlas betul dia. Kenapa? Tidak punya konsep memiliki. Konsepnya apa? Dititipi. Kalau begitu Pak, ada yang silih berganti pulang dan pergi dalam hidup kita, itu kita akan merasa tenang aja. Kenapa? Karena memang semuanya milik Allah. Itulah innalillah. Bukan cuma kita yang milik Allah, tapi apa yang bersama kita itu juga milik Allah. Dan repotnya Allah itu kadang-kadang ngambilnya tidak pakai janjian. Maka itulah kalau kita ini oleh Allah diberi musibah dan kita ngerti konsep ini memang milik Allah, insya Allah lebih mudah untuk sabar. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Apa wa inna ilaihi raji'un itu? Bukan cuma sekedar kita bakal kembali kepada Allah, tapi kembalinya mau ngapain? Konsepnya begini, apapun yang Allah ambil dari kita di dunia ini, apapun yang Allah ambil dari kita di dunia ini, pas selesai. Jangan rame. Saya paling tersinggung kalau dengar suara ini saya. Iya, tersinggung saya. Dua, antara suara ini atau enak-enaknya ceramah panitia datang bawa kertas. Itu sudah tahu saya. Kalau panitia datang bawa kertas, saya bilang bawa balik. Saya ngerti maksud antum. Ustadz, waktu sudah habis. Nah, sudah begini. Maka konsep wa inna ilaihi raji'un itu bukan cuma kita, oh saya pun bakal kembali kok. Bukan cuma itu, tapi apa? Ini konsep yang menunjukkan kepada kita apapun yang Allah ambil dari kita di dunia, pasti Allah pulangin nanti di akhirat. Anda tahu Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad yang wajahnya paling mirip dengan Nabi, dicintai sama Nabi, sayang betul Nabi sama dia sallallahu alaihi wasallam, dengan Ja'far radhiyallahu taala anhu. Ketika pasukan perang pimpinan Ja'far itu pulang dan Rasul melihat Ja'far bin Abi Thalib selamat, Rasulullah bilang apa? Saya tidak tahu ini. Saya ini bahagia karena kepulangan Ja'far atau karena umat Islam menang. Saking cintanya Rasul kepada siapa? Ja'far. Suatu hari dalam suatu peperangan, Ja'far itu mati syahid, betul tidak? Dan meninggalnya bukan dengan cara yang biasa. Itu semua bagian tubuhnya terputus. Salah satu yang kelihatan apa? Tangannya itu habis sampai batas bahu, kanan dan kiri. Ketika Rasulullah lihat, Rasulullah bilang apa? Ini tangannya hilang, di dunia hilang. Rasul bilang, innallaha abdala li Ja'farin bijanahaini fil jannati yatiru bihima haitsu sya'. Allah gantikan kedua tangan Ja'far yang putus ini, Allah ganti dengan dua sayap di surga, yang dia boleh terbang kemanapun dengan dua sayap itu di surga sana. Jadi apa yang Allah ambil di dunia, bakal Allah pulangin di mana? Di surga. Kemudian orang yang Allah uji dengan buta kedua matanya, kalau dia sabar, Allah ganti dengan apa? Surga. Jadi konsepnya begitu. Sehingga ketika kita tahu oleh Allah diambil terlebih dahulu sebelum kita,
Maka kalau nanti kita pulang, kita bakal minta balik sama Allah. Sehingga konsep wa inna ilaihi raji'un itu konsepnya apa? Ya Allah, waktunya saya minta kembali apa yang telah engkau ambil sebelumnya. Maka pulang kepada Allah itu tenang. Kenapa? Karena pulang dalam keadaan dia tahu sudah ditunggu oleh pahala. Karena kita tahu yang diambil berangkatnya ke sana, yang menyusul bakal juga ke sana, sehingga akan ketemu di sana. Nah, itulah konsep wa inna ilaihi rajiun. Maka kalimat apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang manusia, maka Allah akan datangkan musibah kepadanya, yaitu karena musibah ini kalau kita ngerti itu bentuk cintanya Allah. Kalau kita faham bagaimana ilmunya, musibah itu tidak akan menakutkan untuk kita. Walaupun maaf, yo jangan nantang, musibah kok nggak datang-datang ya. Udah sebulan nggak dapat musibah ini, nggak boleh juga. Karena Rasulullah mengajarkan, idza sa'altumullah fas'alullah al-afiyah. Kalau minta kepada Allah, jangan minta yang jelek-jelek. Mintanya apa? Sehat, wal afiyat, tidak ada masalah, tidak ada musibah, ibadah baik, meninggal husnul khatimah. Itu yang kita minta. Jangan sampai, oh kalau perlu musibahnya langsung 24 ya Allah. Jangan satu, nanggung. Loh, tidak boleh. Ada seorang sahabat mau meninggal, dikunjungi sama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi, sahabat ini bilang apa? Ya Allah, kalau saya ada dosa-dosa yang ketinggalan di dunia belum engkau ampuni, timpakan semua itu sekarang, ketika sakaratul maut. Supaya nanti kalau saya meninggal, selesai urusan dosa itu. Apa kata Rasulullah? Wallahi la tutiquh. Demi Allah, kalau Allah kasih semuanya sekarang, kamu tidak akan kuat. Jadi tidak boleh minta jelek di dunia, itu tidak boleh. Terus Rasulullah bilang apa? Wa idza sa'altumullah fas'alullah al-afiyah. Kamu kalau mau minta sama Allah, kalau masih bisa berdoa, doanya yang apa? Yang baik-baik saja. Tahu Nabi Yusuf? Anda buka sebagian kitab tafsir. Ketika Nabi Yusuf mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilaihi mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, masuk penjara lebih saya suka. Lebih saya suka dibanding ngikutin kemauan perempuan itu. Maka karena Nabi Yusuf dari awal ngomong penjara lebih saya suka, masuk mana? Penjara. Dikatakan walau sa'alallah al-afiyah la'afahu. Kalau Nabi Yusuf itu mintanya selamat, maka Allah akan selamatkan dia. Itu loh faktor lisan ini juga apa? Harus hati-hati. Nah, maka jamaah sekalian, perhatikan dua perkara ini. Kalau Allah menginginkan kebaikan kita dengan ilmu, ternyata kita tidak berilmu, maka Allah akan datangkan kebaikan itu lewat musibah. Maka daripada milih baik dengan musibah, mendingan kita memilih datangnya kebaikan lewat ilmu. Maka pilihannya cuma dua ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau tidak sabar dengan capeknya menuntut ilmu, kamu harus sabar dengan pahitnya kebodohan sepanjang umurmu. Maka pilihannya cuma dua. Sabar dengan beratnya ilmu, atau harus sabar merasakan pahitnya kebodohan. Maka saya ingat betul nasihat dari Kiai Haji Abdullah Sahal, Gontor. Jadi istri saya itu lulusan Gontor. Dan Kiai Haji Abdullah Sahal itu kalau ngomong sama murid-muridnya itu kayak seorang bapak ngasih tahu anaknya. Percis seorang bapak ngasih tahu anaknya. Salah satu yang beliau bilang apa? Nak, mendingan nangis sekarang daripada nangisnya nanti. Mendingan pisah dengan orang tuamu sementara sekarang daripada pisah dengan orang tuamu yang tidak bisa kembali lagi nanti. Maksudnya apa? Mendingan capek cari ilmu dulu sekarang, tapi ke depannya kamu bakal bahagia. Mendingan ngelihat anakmu nangis sekarang daripada anakmu bikin kamu nangis di waktu yang akan datang. Karena tidak punya ilmu, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Maka perpisahan sementara untuk ilmu itu tidak jadi masalah. Yang penting nanti kumpulnya selamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, padahal materi saya aslinya bukan itu tadi, tapi tidak tahu kok ke situ, tidak gimana, tidak paham. Tapi mudah-mudahan manfaat ya. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, apabila ada ucapan-ucapan yang tidak sopan, atau ada mungkin candaan-candaan yang keterlaluan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.